Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Minhajus Sa'adah, nazam yang pertama, usikum ya ma'syaral ikhwan alaikum bi ta'ati dayyan. Ini lalu pernah saya sampaikan bahwa Minhajus Sa'adah adalah menuju jalan-jalan kebahagiaan. Wujubu ta'atillah wa rasulih, wajib kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita hadir ke tempat ini menimba ilmu yang mudah-mudahan natijahnya buahnya ilmu yang manfaat dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum ya ma'syaral ikhwan alaikum bi ta'ati dayyan. Kata mu'allim, saya berwasiat kepada kalian ya ma'syaral ikhwan, wahai kumpulan saudara-saudara, alaikum wajib bi ta'ati dayyan. Kita mentaati hakim, qadhi, imam, guru, ya, orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau qadhi adalah orang yang memberikan keputusan, hakim. Arada bil ikhwan man tajma'uhum asiratun al-iman. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwan. Apa yang dimaksud dengan ikhwan? Man tajma'uhum, orang yang dikumpulkan dengan ikatan keimanan. Ini kita dalam satu kumpulan ini ikhwan, karena kita saudara sesama muslim, ya. Kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zaman sekarang, ya, orang itu yang dilihat apanya? Tampilannya, casingnya, ya. Padahal ini sudah jelas-jelas hadis Rasulullah SAW. Ada riwayat Rasul duduk bersama sahabat Aqra. Sahabat Aqra diperlihatkan ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah supaya bisa berbaik sangka kepada orang. Ini yang sulit bagi kita, terutama diri pribadi saya. Kita kan biasa kalau melihat orang tuh apanya, casingnya, tampilannya, ada mantap lah. Karena ini berhubungan dengan ikhwan. Jangan sampai levelnya kita sesama muslim, ya. Jangan sampai kita levelnya sesama saudara, tetapi saling
menjatuhkan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aqra, wahai Aqra, ini bentar lagi nih ada orang yang lewat depan kita, kata Rasul. Siapa ya Rasulullah? Lihat aja bentar lagi lewat. Lewat orang pertama nih, yang dandanannya yang casingnya luar biasa. Zaman sekarang ya pakai jas, pakai dasi, atau zaman sekarang mah kalau di kita mah pakai gamis ya kan. Kemudian sorbannya tebal lah, panjangnya berapa meter. Rasulullah bertanya, ini Aqra, ini orang yang lewat depan kita, apa pendapatnya sih? Kata Aqra, orang yang lewat depan kita ya Rasulullah, ini orang tampilannya bagus, tampilannya baik. Udah dah, dia kalau lamar perempuan diterima dah, orang yang ganteng gitu. Ya. Dan gitu mantep lah. Orang yang datanglah orang yang kedua yang tampilannya, yang casingnya enggak seperti orang yang pertama. Ini biasa aja orang yang kedua, dandanannya enggak berlente. Rasulullah bertanya, ya Aqra, ini gimana nih menurut ente? Kata si Aqra, ya Rasulullah, ini orang yang kedua, dia kalau ngomong depan orang gak bakal didengar. Jangankan orang, cewek juga orang ngejauhi. Coba deh, nanti kalau misalnya datang ke perempuan dan yang bisa-bisa aja gak wangi buat apa? Kira-kira cewek deketin gak? Ada. Sebenarnya sama aja kita kalau kayak kita deketin, kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan bias ya. Saya dulu pernah belajar soal waminal ihtimal alal amal. Jadi guru saya itu mengkiaskannya dengan seseorang yang sedang mendekati perempuan. Kita udah rapi-rapi, ya kan, pakai motor gede, bawa kembang, bawa martabak, tetap tuh, ya kan, datang ke rumahnya perempuannya nolak, padahal dia ganteng-ganteng, udah bawa rumah, udah bawa martabak segala, tapi tetap tuh perempuan nolak. Tapi bila kita udah lupain, ya kan, dandan yang biasa-biasa aja, udah ngelupain tuh perempuan datang sendiri. Begitu pula nih kita kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah kita gak usah sandarin diri kita sama amaliyah kita buat kendaraan kita mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kata Aqra, ya orang kedua ya Rasulullah. Orang kedua ini lebih buruk dari orang pertama. Ngomong juga gak bakal didengar. Akhirnya yang kata Rasulullah, dia orang kedua kalau berdoa atas asma-Nya Allah, walladzi nafsi, maka sesungguhnya ini orang ketika dia berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau udah kita sudah menganggap teman kita, saudara kita, ini yang susah pemahaman termasuk diri saya pribadi. Timbulnya Timbulnya kita berburuk sangka kepada orang. Makanya yang disebut ikhwan, innamal mu'minuna ikhwan. Ya, orang yang beriman itu bersaudara. Jangan sampai nih labelnya nih sesama pengamal, sesama mengamalkan sesuatu, nomor poinnya adalah menghormati sesama pengamal, tapi dalam dalam faktanya jauh. Makanya mengamalkan ilmu ya, yang terpenting adalah satu tadi, kita beradab, bagaimana kita berbaik sangka kepada orang. Wa syarabi qali alaikum, muallif kita mengatakan alaikum ila wujubi ta'atillah ala mukallafi syar'an. Kita wajib taat kepada Allah ala mukallafi syar'an, kepada setiap mukallaf, Ini kalau berhubungan mukallaf, ya, dalam kitab Ummul Barohin ada definisi syarat. Ini mudah-mudahan kita kukulus salim, akal yang selamat. Ada definisi syarat
Wal ilahiyun sayyidun lidawil ukul saliman bikhtiyarihimul mahmudah ila bikhtiyarihimul mahmudah. Apa yang disebut syara? Hukum Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ukul salimah, akalnya sehat, supaya dia bisa memilih dengan apa? Dengan pedoman adalah Al-Quran dan jadi mukallaf ini dia harus apa? Mukallaf ini dia harus mengikuti bimbingan atau mengikuti Quran dan hadis. Wal ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimah. Sebab hukum Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang akalnya sehat. Allah sudah mengharamkan di dalam Al-Quran, ya apa? Minum-minuman keras. Allah mengharamkan apa? Yang ayat-ayat yang mengharamkan, maka bagi mukallaf dia harus inqiyad, mengikuti, ya, inqiyad. Maka wahia al-istislam wal inqiyad wal khudu' lillahi ta'ala i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa sirran wa 'illan fi kulli ma amara bihi wa nahaa anhu wa bidduha al-isyan. Jadi yang disebut dengan taat adalah pasrah, tunduk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadan, yakin, wa qaulan, ucapannya, kemudian mengamalkannya, sirran wa 'ilnan fi kulli ma amara bihi wa nahaa anhu, dari setiap sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah melarang. Jangan sampai kita berbuat isyan, berbuat maksiat. Istislam ini kita pasrah. Contohnya ente kalau misalkan berguru kepada seseorang, sanggupkah kita istislam sama guru? Belum tentu. Tapi ada sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar istislam. Di antaranya Imam Ibnu Mas'ud, kemudian ada sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Pasrahnya kepada Rasulullah luar biasa. Kita belum tentu bisa pasrah kepada seorang guru, betul. Tapi ini sahabat Rasul, kenapa Imam Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah ibnul Yaman disebutnya pemegang rahasianya Rasulullah? Karena memang benar-benar pasrah, karena memang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Di antaranya keistimewaan Hudzaifah ibnul Yaman adalah apa? Keistimewaan Hudzaifah ibnul Yaman, keistimewaannya beliau kalau sholat malam kan salam tuh, ada yang jawab salamnya waalaikumsalam, dijawab salamnya Hudzaifah ibnul Yaman, tapi punya penyakit, yang penyakit ini nggak sembuh-sembuh, susah sembuhnya. Penyakit ambil wasir. Ya, kalau wasir kan kalau duduk lama kan nggak kuat, yang goyang dikit. Kalau duduk lama dikit pasti goyang, karena nggak kuat duduk lama. Suatu hari ini Hudzaifah ibnul Yaman datang ke Rasulullah, pengen didoakan agar penyakitnya sembuh. Kata Rasulullah, nggak usah didoain, begitu aja. Ada begitu aja. Kira-kira kalau ente datang ke guru minta didoain, nggak usah. Penyakit begitu mah bagus. Kira-kira kecewa nggak? Karena Hudzaifah ibnul Yaman Islam, dia pasrah. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya ini penyakit saya ini penyakit apa? Dan sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Sampai saya melaksanakan suatu malam, ya, bahkan hampir setiap malam saya sholat, salam saya ada yang menjawab. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang menjawab salam. Orang kita mah nggak mungkin. Kita lanjut tiba-tiba ada yang jawab salam kita, pasti kita ngapain Pak? Kabur. Mantap gitu.
Dikira tiba-tiba ada yang ngambil juga berhenti gitu. Itu cuma ngambil doang, belum ngasih apa-apa. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terus meminta Rasulullah agar mendoakannya, didoakan oleh Rasulullah. Ya. Akhirnya penyakitnya sembuh. Baliklah beliau, kemudian melaksanakan rutinitas seperti biasa. Tapi keistimewaannya itu nggak bisa didengar karena penyakitnya sudah sembuh. Beberapa minggu sampai datang beberapa bulan nggak datang juga nih keistimewaannya. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman datang ke Rasulullah meminta agar kembali lagi penyakit yang dulu. Jadi bahasa sakit. Kita makan kalau udah sembuh nggak pengen sakit lagi ya. Karena apa? Karena ada keistimewaan. Karena apa? Karena letak kesabarannya ya terhadap penyakit yang diderita oleh Pak Ibnu Yaman dan termasuk pemegang rahasia Rasulullah SAW. Begitu juga kita, kalau kita benar-benar istislam, pasrah, ya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gimana nih kalau kita nggak punya guru, ya nggak punya guru, dalam keluar rumah, dalam hadir di majelis taklim. Ya kan? Jangan sampai gini, kita pengen banget hadir di majelis taklim, tapi Allah nggak mau kita hadir di majelis taklim. Itu yang bahaya. Gak pernah hadir di majelis, tapi giliran kita hadir, Allah nggak mau tuh kita hadir di majelis taklim. Alhamdulillah, teman Allah. Makanya udah ada sarana majelis taklim, kemudian ada majelis taklim, kita sempatkan. Ada waktu kita luangkan supaya kita benar-benar istislam, intian, khudu' lillah. Sebab kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Irsyadul Ibad mengatakan, inna dzunuban, sesungguhnya dosa ya yang mana sholat kagak bisa hapus dosa tersebut, zakat kagak bisa hapus dosa tersebut, haji kagak bisa hapus dosa-dosa yang banyak tersebut, kecuali itu orang mau dia bersulit-sulit, bersusah payah memikirkan ilmu. Coba, hebat kan? Sholat belum tentu bisa ngapusin dosa, zakat belum tentu ngapusin dosa, tapi illal umum, ya kecuali dia bersusah payah, bingung mikirin ilmu. Mantap udah. Contohnya misalkan ente dapat ilmu ini, ilmu sholat nih misalkan, ya sampai mikirin apanya, mikirin rahasia di dalam sholat, itu udah ngapusin dosa-dosa kita. Umumnya aja udah ngapusin dosa, apalagi kita hadirnya di majelis ilmu, ngerti kagak apa kagak, tapi kita hadir di majelis ilmu. Kan kata Nabi, nulis kagak, cuma dengerin doang. Ya kadang dengerin doang. Kadang kita ngantuk, kalau nggak kita ngantuk ya gurunya ngantuk. Itu mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang yang bersedekah dengan 1000 bulan. Hadir di majelis ilmu pahalanya luar biasa, pahala luar biasa. Jadi kita istislam, khudu', taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi kulli ma, di dalam sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dilarang oleh Allah. Wa yatimu ila bi ta'ati khatimi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna ketaatan, tidak akan sempurna kita berbuat taat ya kecuali kita taat kepada Allah dan taat juga kepada utusan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzani qarana Allah ta'atahu bi ta'atihi, maka wa amara al-ibada bihima wa ratabal fawzal 'azim wa sa'adatal khalidah alaihima. Maka karena itu
Allah Subhanahu wa taala ya qarana bi taati. Membarengi kita ini supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ya, dan Allah memerintahkan hambanya warattabal fawzal azima supaya kita mendapatkan apa? Fawzal azima, kemenangan yang agung, wasa'adatul khalidah alaihima, dan kebahagiaan yang langgeng alaihima akibat apa? Akibat kita taat kepada Allah dan Rasul. Wal khusran mubin wasyaqawah. Bahkan ya orang-orang yang tergolong orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang syaqawah, celaka, ya ada tarkihima, akan meninggalkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka tadi ya muallif kita mengatakan usikum ya ma'syarul ikhwan alaikum bi ta'ati tayyan, agar kita apa? Agar kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Kita kalau membanggakan diri kita, apa yang mau dibanggain? Kita kalau membanggain orang tua kita juga apa yang mau dibanggain? Jadi kata Nabi ya, pemuda yang membanggakan diri adalah pemuda yang membesarkan, ya bukan membesarkan nama orang tuanya dan bangga akan orang tuanya, tapi dia membesarkan agamanya, membesarkan dirinya untuk agama. Mudah-mudahan kita termasuk idil fatah hasbati qoli ruhi wa kullu man lam yantaqid lam yantafi. Karena kalau pemuda ini males-malesan, kita males-malesan Pak, ya males-malesan. Kalau kita males-malesan dari sekarang, ke depannya kita akan merugi. Ini kan orang kan lagi ribut apa nih? BBM, ya BBM naik, mau naik nggak naik, mau turun atau nggak turun, semuanya kita sudah serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap ikhtiar jalan terus, ikhtiar kita. Ya mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu, kita ngapain bersulit-sulit kita memikirkan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memikirkan ilmu tadi, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimu illa bi ta'ati qadami. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada utusan Allah. Wala tubtilu a'malakum. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong ya merusak amaliyah-amaliyah kita. Ada 6 poin yang merusak amaliyah kita, kata Rasul, di antaranya 1, al-istighalu bi uyubil khalqi. Kita sibuk diri kita, sibuk diri kita akan aibnya orang lain. Dua yang termasuk melebur amal adalah tulul amal. Tulul amal, kita menanti-nanti mengerjakan amal ini. Kalau misalkan keinginannya kita hadir di majelis taklim atau kita hadir sholat berjamaah, nanti kalau udah nggak apa, kalau udah nggak sibuk, akhirnya nanti hadir di majelis Darul Fikri kalau udah libur, makanya udah libur kerjanya. Kalau entar terus kapan mau hadirnya, betul nggak? Minimal ya sebulan sekali hadir. Kalau misalkan malas ya paksain Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuma minta perhatian doang, besoknya pulang. Nah itu tadi, orang yang tulul amal ihalatukal a'mal ala wujudil firaq min ru'unati nafsi. Kita menunda-nunda amal, ini yang paling sulit, memaksakan. Ada orang bilang kalau beramal itu jangan pakai nafsu. Ya kalau nggak pakai nafsu nggak jalan Pak, menurut saya. Betul.
Oh mau pikir 100 atau misalkan 1000, kalau nggak pakai nafsu nggak maksain nggak jalan. Ya awalnya kan apa? Awalnya apa? Istiqomah dulu baru sabar. Tapi kalau misalkan kita sabar, istiqomahnya belakangan. Tapi kalau misalkan kita istiqomah dahulukan, akhirnya apa? Lahir kesabaran. Orang selalu bilang, orang selalu mengatakan, kita mau zikir umpama baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita coba amalin 313 setiap malam, 313. Jangan salah, ada istilahnya kalau orang berzikir atau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti melahirkan madunya. Kalau orang memasukkan madu berarti bersusah payah dulu sebelumnya, betul nggak? Bersusah payah dulu sebelumnya. Kan kata Bapak sekumpul orang yang memang bersusah payah, dia berlelah-lelah. Setiap harinya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW paling sedikit dia 100. Kemudian makin lama ia tambahkan lirik tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia bukan penghafal Al-Quran, maka Allah jamin jasadnya tidak akan rusak nanti ketika masuk dia di liang lahat. Itu baru apa? Baru bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi yang tadi kita baca, maulid apa? Maulid itu udah luar biasa. Makanya kalau nggak ada di majelis salim, ya memang zaman sekarang maju udah nanti aja lihat ininya, lihat tayangannya. Tapi kalau mau keberkahannya dia dah. Wala tufilu amalakum. Jadi termasuk yang membatalkan amalia kita pertama tadi, membicarakan atau sibuk dengan apa? Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, turun amal. Dan yang ketiga, ya, qaswatul qalb. Ini yang luar biasa. Kerasnya hati atau matinya hati kita. Matinya hati kita inilah yang melebur amalia kita. Alhamdulillah, jangan sampai kita terlebur amalia kita. Waliullah Syekh Ibrahim bin Adham, beliau jalan-jalan ke pasar. Kalau kita jalan ke pasar pasti mau belanja. Tapi beliau jalan ke pasar melihat ada orang yang tangannya cacat, lutut. Kemudian nggak punya kaki, ada di tengah-tengah pasar. Setiap orang yang datang ngasih makanan ke mulutnya, dia mengucapin alhamdulillah. Padahal kurangnya banyak. Ini mau buat hiburan buat kita juga. Kurangnya banyak. Mata nggak bisa melihat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi ketika orang datang ngapain, dia mengucapin apa? Alhamdulillah. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham nyamperin tuh orang. Assalamualaikum, langsung anak lihat ente aneh. Serba kurang, gak ada tangan, gak ada kaki, gak bisa melihat. Tapi ketika orang ngasih makan, ente ngucapin alhamdulillah. Padahal gak bisa melihat. Dia jawabnya apa? Wahai Ibrahim bin Adham. Padahal gak tahu muka. Orang buta. Kenapa saya mengucapkan alhamdulillah? Pertama, Allah memberikan nikmat yang luar biasa, lisanan dzakirah, lisan yang selalu berzikir. Makanya kalau ada orang yang bilang juga orang-orang pada bubuk androk, itu udah luar biasa. Udah termasuk lisanan dzakirah, itu anugerah yang luar biasa. Kita udah mengucapkan udah mau bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah anugerah yang luar biasa. Orang kalau sudah dititipkan lisanan dzakirah, nikmat yang terindah, lisannya udah mau berzikir. Kata orang yang tadi, tahu nggak Ibrahim bin Adham, Allah menitipkan qalban khashi'an,
hati yang khusyuk, hati yang tadarruk, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham beliau disitulah ya naik pangkat kewalian. Jadi dari hal-hal yang di depan mata menambahkan keimanan kita. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam kan diuji sama seekor apa? Seekor bubuk, tahu bubuk? Tapi ini bubuk matanya 6 bro, bukan 2, 6. Ya kan? Ketika Nabi Nuh alaihissalam di hatinya terbesit apa? Terbesit tadi melihat apa? Melihat bubuk, ya kan? Yang matanya 6 itu bubuk ngomong. Karena kodrat saya, karena takdir Allah, saya menerima pasrah terhadap takdir Allah. Langsung Nabi Nuh alaihissalam nangis. Kita coba kalau misalkan kita dikasih pangkat seperti itu, aku kita. Saya aja pernah dengar cerita ini riwayat sebelum itu tuh. Yang Isa alaihissalam punya murid. Ini murid pengen minta didoain Nabi Isa. Datang Nabi Isa, guru, saya pengen doain supaya marifat. Marifatnya nomor sekali muslim, marifat. Kata Nabi Isa, gak bakal kuat kan? Gak bakal kuat. Minta terus tuh akhirnya sama Nabi Isa didoain. Besok-besoknya nih orang dicariin sama Nabi Isa, gak ketemu-temu. Pergi sholat di mana orang? Akhirnya ada di dalam gua, nabinya ditinggalin. Allah. Itu didoainnya gak sepenuhnya sama Nabi Isa. Gak ada sedikit-sedikitnya. Saya mendengar itu baru pertama kali mendengar cerita itu udah merinding Pak. Apalagi kalau emang kita dikasih apa? Dikasih sepenuhnya, ya kan? Sedikit. Nabi Isa alaihissalam mendoakan muridnya, anak bininya udah ditinggalin. Makanya tetap kita ujungnya apa nih? Ujungnya bersyariat. Kita tetap ujungnya syariat apa? Ya kita istinja, cara istinja yang benar gimana, cara wudhu yang benar gimana, cara sholat yang benar gimana, ya. Nah, pokoknya habis sudah, ya habis apanya kita, ajal kita, ilmu Allah luas. Makanya ya kalau kita ada sesuatu yang bertalian dengan kehidupan amal ibadah kita bertanya kepada orang yang paham tentang ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya muallif kita mengatakan usikum ya masyaallah ikhwan alaikum bi ta'atillahi. Bagi kita semua, ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ini salah satunya kita hadir di majlis taklim ini termasuk taat kepada Allah dan Rasul. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la mahna syaqiyya wa la mahmuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.